Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Khairatun dalam tugas video kedua di kebimbaan. Halo teman-teman, sebelum melanjutkan itu aku mau jargon dulu nih. Bimba UIO, tetap semangat dan terus belajar. Oke, aku mau jawab pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama ialah, apa yang kamu ketahui tentang dasar hukum Bimba dan penerapan metode Bimba? Dasar hukum merupakan suatu yang melandasi atau sebuah landasan yang dimana dasar hukum Bimba ini ada dua. Yang pertama hak anak, yang kedua itu metode pembelajaran sesuai dengan psikologi. Sebagaimana kita ketahui, hak anak itu merupakan sesuatu yang harus kita penuhi karena sudah tercantum dalam Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002. Ayatnya yang berbunyi bahwa anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dititipkan kepada orang dewasa. Nah, itu pun sejalan dengan metode Bimba atau ayat yang terkandung di Bimba, 7 ayat yang pernah kita bahas. Lalu yang kedua ini metode pembelajar sesuai dengan psikologi. Nah, sebagaimana kita ketahui, karena di sini kita mendidik anak usia dini, maka pembelajaran pun harus sesuai, yakni harus selalu menyenangkan atau fun learning. Nah, menurut psikologi ada beberapa teori atau metode untuk pembelajar bagi anak usia dini. Salah satunya ada 3 teori. Yang pertama itu ada the law effect, yang kedua ada the law of experience, yang ketiga the law of readiness. Yang mana kita ketahui the law effect ini merupakan sesuatu atau timbul balik di mana anak ketika merasa senang dengan metode atau teori Bimba, maka anak akan mengulangi terus-menerus teori tersebut sehingga tumbuhlah minat anak atau minat pada diri anak tersebut. Yang kedua ada the law of experience, itu dimana karena saling dilatih. Nah, karena Bimba ini merupakan lembaga yang memberikan kenyamanan atau fun learning, jadi ketika latihan pun terus berlatih secara bertahap dengan menyenangkan. Dan yang terakhir ada the law of readiness atau kesanggupan anak, dimana ketika anak sudah menyenangkan, mau kembali ke Bimba dan juga dilatih secara bertahap, itu akan tumbuh kesiapan minat dalam diri anak, sehingga anak akan mudah dan terampil melakukan sesuatu seperti membaca, menulis, berhitung, dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan bermain sambil belajar? Sebagaimana kita ketahui, Bimba itu menerapkan metode fun learning atau menyenangkan. Jadi bermain sambil belajar di sini, anak tetap merasa dengan dunianya, karena dunia anak ini penuh hiburan dan permainan, namun kita sisipkan dengan pelajaran atau sesuatu yang dapat diberikan kepada anak atau ilmu yang bermanfaat seperti latihan membaca, menulis, berhitung, dan lain sebagainya, namun dengan beberapa metode, beberapa cara, beberapa teori yang menyenangkan. Jadi anak tidak merasa terbebani. Bermain sambil belajar di sini dalam artian kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak, atau anak diajak tetap di dunianya, kita masuk ke dunia anak agar anak merasa nyaman dan merasa tenang serta senang ketika kita ajarkan sesuatu. Misalkan kita mau belajar baca, kita bisa gunakan bahasa Bimba seperti, kakak, adik, tadi sudah makan belum ya? Makannya dengan apa? ROTI, roti. Nah, itu merupakan bahasa Bimba yang sering kita gunakan di Bimba. Dan juga misalkan, adik, kakak tadi diantar oleh siapa ya? MA atau PA ya? Jadi diantarnya oleh mama dan papa. Itu merupakan kata-kata sederhana yang harus sering diucapkan di Bimba karena anak tidak merasa terbebani, namun anak terus dilatih karena bisa sehingga bisa itu karena terbiasa. Nah, pertanyaan yang ketiga ialah, jelaskan mengenai metode Bimba. Metode Bimba ini ada metode utama dan ada metode penunjang. Metode utamanya itu ada 3, ada fun learning, small step system, and individual system. Dan metode penunjangnya itu ada variation skill. Variation skill itu biasanya yang harus dimiliki oleh seorang motivator. Sebelumnya kita bahas dulu apa itu 3 metode di Bimba. Yang pertama itu ada fun learning atau metode belajar tetapi menyenangkan. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan Bimba itu harus penuh dengan menyenangkan. Tidak boleh ada paksaan atau tekanan terhadap anak. Sehingga kita masuk ke dunia anak dan barulah kita menyisipkan kata-kata belajar atau melatih namun tetap dengan cara bermain. Yang kedua itu ada small step system. Small step system ini metode yang dilakukan dengan cara bertahap. Jadi anak itu yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, belajar dari yang mulai dasar, dari yang mulai terendah hingga teratas. Karena di Bimba ini ada baca tahap 1A, 1B, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan metode yang diberikan Bimba yang kita ketahui dengan small step system. Nah, sebelum lanjut ke metode selanjutnya, sebagaimana kita ketahui juga, fun learning ini merupakan metode yang saling keterkaitan dari mulai fun learning, small step system, dan individual system. Nah, individual system ini anak dijadikan sebagai subjek. Jadi kita itu harus mengetahui kebiasaan anak itu seperti apa, kita harus mengetahui sifat anak itu seperti apa. Karena nantinya pun ketika pembelajaran di Bimba ada beberapa tahap atau ada beberapa cara. Misal satu guru untuk satu anak. Nah, di sana metode individual step system ini sangat berguna karena kita bisa mengetahui kepribadian anak. Oke, yang selanjutnya ada metode penunjang. Metode penunjang ini variation skill itu yang harus dimiliki oleh motivator seperti kemampuan kognitif, afektif, psikomotor. Itu yang dimiliki motivator sehingga kita mampu mengaplikasikannya terhadap anak. Kemampuan kognitif itu pengetahuan, psikomotor itu seperti kemampuan
bergerak, dan lain sebagainya. Nah, lalu juga pertanyaan yang keempat adalah bagaimana hubungan fun learning dengan bahagia. Sebagaimana kita ketahui juga, fun learning itu sesuatu hal yang menyenangkan atau belajar menyenangkan, sehingga ada keterkaitan dengan kata bahagia. Karena kata bahagia ini merupakan sesuatu hal yang menyenangkan atau tidak ada tekanan dan tidak merasa terbebani. Nah, fun learning pun sama. Fun learning ini belajar secara menyenangkan. Sehingga ketika kita menciptakan sebuah kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan, akan timbulnya rasa bahagia. Nah, rasa bahagia ini ditimbulkan karena metode fun learning. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.